berilmu. Yang terakhir itu sinyal. Inilah inti dari kajian kita hari ini adalah sinyal itu tadi, Pak. Jadi betapapun mahalnya HP, apalagi casingnya sudah diisi baterainya, sudah full, pulsanya sudah banyak, ya kan? Pulsanya udah banyak, nomor yang mau dituju sudah jelas. Yang terakhir yang paling penting adalah ada sinyal tidak. Itu, Pak. Jadi nggak ada apa-apanya itu tadi itu kalau tidak ada sinyalnya. Dan sinyal itu ada towernya. Ada towernya. Ingat dulu saya itu di awal-awal kita punya HP, Pak Yanto, di sini nih. Itu kan rumah tuh nggak dapat sinyal. Naik ke atas. Di atas itu atapnya belum ada, baru ada pintunya doang. Itu HP Pak digantung. Digantung. Kalau di bawah tak bunyi dia. Jadi kita gantung di atas, baru dia bunyi. Kalau bunyi baru kita naik ke atas. Itu orang di pedesaan itu yang di pinggir-pinggiran sana itu, Pak. Waktu kita kemarin belajar online ya, Pak jadi ya. Coba nyari sinyal jalan kaki 1 jam ke gunung, Pak. Bareng-bareng anak SD di Jawa sana, di Sumatera sana itu. Kemana kalian? Cari sinyal, Pak. Coba jalan satu jam ke gunung hanya untuk mencari sinyal. Begitulah pentingnya sinyal ini. Jadi kalau saya bilang sinyal adalah isyarat elektrik atau arus yang mengirim informasi melalui tower pemancar, seperti getaran dalam hati seorang hamba yang tersambung dengan Allah. Semakin dekat dengan tower, maka sinyal semakin kuat. Ia bisa hilang jika mendapat hambatan seperti cuaca, seorang yang melakukan dosa atau mengotori hatinya. Makanya kalau di kita itu yang paling kuat sinyalnya di mana, Pak Aris? Kalau kita ibadah itu, di mana sinyal yang paling kuat? Sinyal kepada Allah itu yang paling kuat di mana? Di masjid. Masjid mana yang paling besar sinyalnya? Yang menjadi tower utama dari sinyal ilahiyah itu? Di Ka'bah, di Masjidil Haram itu. Itu Ka'bah. Jadi kalau memang sudah berada di sana, sudah beda memang, karena sinyalnya kuat. Rasanya begitu masuk ke masjid itu, Allahu Rabbi, yang tak biasa bersujud syukur, menangis. Kenapa? Sinyalnya kuat. Rasanya kalau di Masjidil Haram itu pengen ibadah terus. Ya kan? Sinyalnya kencang. Makanya kita berangkat ke sana umroh segala macam. Wah, kenapa? Mau ngecas dulu, cari sinyal ilahiyah. Kenapa? Ke Mekah, jauh banget, 35 juta harganya mau cari sinyal ke sana itu kan. Mau umroh biar sinyalnya mantap. Berangkat ke sana. Jadi saya bilang Ka'bah adalah tower utama untuk mendapat sinyal ilahiyah. Tapi tidak setiap orang yang berada di pelatarannya akan mendapatkan sinyal jika iman lemah atau dosa menutupi hatinya. Jadi jangan juga kita mengira kalau udah sampai ke Masjidil Haram itu sinyalnya dapat. Ntar dulu baterainya ada enggak? Iya kan? Udah dicas belum? Datang ke sana cuma mau nengok. Heran aku, kenapa kok banyak kali orang datang ke Masjidil Haram ini? Ada apa rupanya? Ada yang begitu, Pak? Ada. Saya masih ingat sekali ada orang tua kita almarhum di Ciputat itu. Datang ada temannya dokter insinyur dari luar negeri. Heran dia kenapa kok orang sebegitu dahsyatnya kalau ke Masjidil Haram itu. Saya pengen tahu itu Ka'bah itu macam apa rupanya. Ikut dia naik haji. Coba ini luar biasa. Dan begitu masuk ke dalam masjid itu, orang Allahu Akbar, subhanallah, dia masih heran. Mana Ka'bahnya katanya kan? Mana Ka'bahnya? Tak kelihatan Ka'bah itu. Itu Ka'bahnya. Tak ada, aku tengok katanya. Nah, itu salah. Karena tadi rendah, bukan sombongnya yang muncul kan? Tadi terhalang dari sinyal. Begitu disuruh istighfar kau, taubat kau, sholat dulu 2 rakaat. Nah, kata ustadznya, Assalamualaikum. Persis di depannya Ka'bah tuh. Dan itu kejadian, orangnya masih ada gitu kan. Jadi tidak semua orang yang ada di pelataran tower itu dapat sinyal. Tergantung juga masih ada nggak pulsanya, ada nggak baterainya, baru dapat sinyal. Ada maling di Masjidil Haram? Setildan ada maling nggak di situ? Ada maling, banyak maling, penipu banyak di situ. Calo mencium Hajarul Aswad. Itu banyakkan orang Indonesia. Itu tuh jahatnya orang Indonesia yang ada di sana itu, Pak. Kalau dilihat ini bisa di ini nih. Itu. Bayar.
500 real. Dan itu orang Indonesia. Gitu. Jadi tidak semua orang juga yang sampai di sana di Pelatari dapat sinyal ilahiyah. Nah, ini juga termasuk dalam rangka mencari sinyal ilahiyah ini dulu kan. Kita umroh 2020 biar dapat sinyal dulu kita di sana. Nah, kalau sekarang sinyal ilahiyahnya semakin kecil karena kalah sama sinyal handphone. Nah, ini Allah ya Karim. Kita termasuk, saya juga termasuk itu. Begitu sampai di Masjidil Haram itu bawaannya mau selfie aja, nggak tahan rasanya. Aduh. Tuh, jadi sinyal ilahiyahnya melemah karena sinyal handphonenya di situ. Karena sampai ke situ, sampai tawaf pun masih juga selfie, masih difotoin, masih direkam, sampai tidak khusyuk, tidak fokus melaksanakan tawafnya karena mikirin rekamannya udah belum, udah subhanallah alhamdulillah, udah belum rekamannya, udah belum, begitu sambil. Aduh, saya hanya pesan kepada rombongan kita waktu selama kita tawafnya ini nih, jangan ada yang buka HP. Nanti kalau sudah selesai kita ini langsung ke sa'i, selesai tahallul, baru kita foto. Ternyata nggak bisa juga, anak saya juga nggak bisa. Begitu selesai tawaf, ya udah selesai tawaf, foto dulu kita. Sa'inya masih rapat, foto lagi kita. Padahal saya bilang kita selesaikan dulu nih ininya nih, baru kita foto-foto. Nggak bisa juga. Oh ya, tengok ya. Awak masih menangis, disuruh foto, senyum ya senyum. Jadi senyum sambil nangis kita selfie-nya kan. Begitu tadi malam saya cari-cari, jelek kali, tahu saya tengokin masa pula selfie-nya jelek begini gitu kan. Nah, terakhir sekalian, jangan karena kita jauh dari tower utama sinyal ilahiyah di Masjidil Haram terus kita kehilangan sinyal. Kenapa nggak pernain lagi? Kok nggak nelpon? Nggak ada sinyal, hilang sinyalnya. Jangan. Masih ada tower transmisi. Kalau Mas Jamil Az-Zaini bilangnya tower transmisi yang menyambungkan sinyal dari tower utama melewat transmisi ini untuk sampai ke kita. Kita pun masih punya tower-tower transmisi itu. Betul tadi kepada Haji Kosasi, masjid-masjid kita inilah yang menjadi transmisinya, penyambung, karena sama-sama Baitullah kan, di sana Baitullah, di sini juga Baitullah, tersambung dia. Jadi kalau mau cari sinyal itu ya di sini atau di tempat lain. Nah ini masjid kita nih, ini dari Pak Wargo ini, di sini nih masjid kita ini. Nah ini sinyalnya ada di sini nih. Nah, atau ke tempat di mana anak-anak belajar menuntut ilmu. Ini tamu kami kemarin dari Singapura, pas dia kuliah di UIK, dia wisuda, dan dia singgah ke Dinamika Umat dan ngumpulin anak-anak, senang sekali dia. Di sini juga adalah sinyal-sinyal ilahiyah. Dekatilah orang-orang yang luluh hatinya, yang susah kehidupannya, yang menderita, di situ ada Allah, sinyalnya ada di sana. Makanya kalau dibilang, kalau hatimu keras, eluslah kepala anak yatim itu. Jangan dimaknai juga tekstual kan, begitu mati hatiku, cari anak yatim, kau yatim iya, dilus sampai rontok rambut kawan tuh. Dia los aja. Setelah itu pulang dia, bukan ngelus ininya, perhatiannya. Jadi yang kepalanya yang dielus tapi makannya nggak dikasih kan. Belum makan aku Pak, urusan kau itu, penting kepalamu keurus gitu. Enggak ya. Nah terakhir, teruslah berbuat baik walaupun tidak ada orang yang membalas kebaikan kita, sebab di sisi Allah tetap terjaga dan akan dibalas dengan berlipat. Bukankah kebaikan hanya pantas dibalas dengan kebaikan? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Demikian Bapak sekalian, kalau saya bilang tetaplah tersenyum walau seberat apapun beban, sebab senyum adalah kekuatan, kesabaran dan kelapangan. Allah membersamai setiap jalan-jalan kebaikan. Semoga Allah berikan kita kesempatan untuk menambah amal kebajikan. Allahumma ja'al lid dunya Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa janna hizdiya wa zalabil akhirah. Ya Allah, jadikan segala amal ibadah kami itu menjadi kebaik akibatnya dan jauhkan kami dari segala macam keburukan dari api neraka. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana ilal khairi qarribna wa syarri abaidna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan selawat. Allahumma shalli ala sayyidina
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka